Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini masih melanjutkan tentang statistik yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita kupas tuntas sampai habis. Adalah ukuran tendensi sentral sudah kita bahas, kemudian ukuran lokasi sudah kita bahas. Ukuran tendensi sentral itu ukuran pemusatan data, kemarin disingkat 3M gitu ya, min, median, modus sudah kita bahas. Untuk data tunggal sudah kita bahas juga, untuk data kelompok. Ya, kalau ada yang belum jelas silakan diulang lagi, videonya sudah siap. Tinggal mengulang materinya, barangkali ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA juga. Ini materi ukuran tendensi sentral. Materi yang sudah kita bahas juga adalah ukuran lokasi. Ukuran lokasi itu QDP. QDP, apa itu QDP? Kuartil, desil, dan persentil. Ya, sudah kita bahas semua, baik untuk data tunggal maupun yang data kelompok. Masih ingat bedanya data tunggal sama data kelompok apanya? Kalau tunggal itu datanya cuma satu, kalau kelompok itu datanya bergerombol membentuk interval, datanya itu untuk interval dikelompokkan. Itu sudah kita bahas. Hari ini kita fokus ini, dispersinya data, persebaran dari data, ukuran persebaran data, dispersinya data. Apa saja yang dibahas? Yang dibahas itu ring, ada varian, ada simpangan baku, ada min deviasi atau rata-rata deviasi. Kita onjeki satu-satu biar jelas. Kita coba bahas satu-satu. Yang ini dulu. Istilah yang pertama tadi ring, R. R ini selisih antara data tertinggi X maksimum ini dikurangi data yang terendah. Saya ulang, ring itu adalah selisih antara data tertinggi dikurangi data terendah. Disingkat dengan R, disebut dengan jangkauan. Ya, jangkauan. Itu gampang sekali kalau mencari. Dari data tertinggi dikurangi data terendah. Ada lagi istilah H. H itu hamparan. H itu hamparan. Hamparan itu rumusnya kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kuartil atas itu kuartil 3 dikurangi kuartil bawah kuartil 1. Itu disebut H. Ya. Kemudian ada istilah KID. KID itu adalah kuartil deviation, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Wakai jenenge. Tadi di soal kadang-kadang disebut KID, kadang-kadang disebut SQ, kadang-kadang disebut jangkauan semi interkuartil. Semuanya caranya gampang rumusnya. Dia itu adalah setengah dari H. H-nya tadi apa? H-nya itu adalah hamparan. Hamparan tadi apa? Selisih antara kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Jadi kuartil deviasi itu setengahnya hamparan. 0,5 kali H. Kalau 3/2 nya hamparan, 3/2 H itu disebut dengan L. L itu langkah. Nah, istilah statistik macam-macam ya. Ada istilah hamparan, ada istilah ring, jangkauan, ada istilah langkah. Nama lainnya adalah step. Step bukan jenis penyakit tapi langkah. Ya, 3/2 H. 3/2 dari H. H tadi apa, masih ingat? H tadi selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ada istilah PD, ada istilah PL. Ya, ada istilah PD, ada istilah PL. PD itu bukan percaya diri tapi pagar dalam. PD itu pagar dalam. Lawannya pagar dalam itu pagar luar. Gak ada pagar nusa di sini ya. Yang ada pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam itu apa? Kuartil 1 mundur 1 langkah. Mundur itu berarti dikurangi. Pagar luar itu apa? Kuartil atas maju 1 langkah. Ada istilah mundur, kalau mundur dikurangi, kalau maju ditambah. Kan gambarnya seperti ini. Masih ingat gambarnya kuartil ya?
Ini kan data minimum, data terkecil. Kemudian yang di sini data maksimum. Tengah-tengahnya ini kuartil berapa? Kuartil 2 ya. Yang ini diparuh menjadi kuartil 3. Ini diparuh lagi menjadi kuartil 1. Kalau kuartil 1 mundur satu langkah, itu disebut PD. PD mundur satu langkah itu berarti dikurangi 0,5. Kuartil 1 dikurangi 0,5 itu berarti PD, pagar dalam. Kalau kuartil 3 maju satu langkah plus L, maju kan plus L itu satu langkah, itu disebut PL, pagar luar. Itulah istilah-istilah untuk dispersi data. Dan yang kita bahas pertama masih gampang, yaitu data tunggal. Nanti kita bahas data kelompok sedikit demi sedikit. Sampai sini dibungkus dulu. Silakan di screenshot atau ditulis monggo. Soalnya datanya itu 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Perintahnya tentukan dispersi data berikut. Dispersinya, persebarannya. Kalau ingin mencari persebaran, tadi kan ada R. Apa saja tadi persebaran itu? Ada R, ada H, R, L, D, L, ada L, ada PD, PL, ada PL. PL. Ini 6 komponen. 6 komponen yang akan kita cari. Komponen pertama, kita langsung pembahasan kita bareng-bareng. Yang bisa menjawab boleh mencari R. Tadi data tertinggi maksimum dikurangi data terendah. Ya, maksimumnya berapa ini? 10. Maksimumnya berapa? 10, Minimumnya berarti sama dengan 6. 6, Data ini ringnya 6. Data ini ringnya 6. Jangkauannya itu 6. Ya, kalau datanya sudah urut enak. Langsung pojok kanan dikurangi ujung kiri. Ujung kanan dikurangi ujung kiri. Inilah ringnya. Inilah ringnya. Seperti itu. Kalau datanya sudah urut. Kalau datanya belum urut ya harus diurutkan terlebih dahulu. Next, R itu gampang, tadi MIPA 5 itu. Yang sekarang H, hanya hamparan. Tadi apa rumusnya? Kuartil atas kurangi kuartil bawah. Saya harus mencari kuartil 3 sama kuartil 1. Ayo kita bareng-bareng mencari kuartil 1 dulu. Mencari Q1. Masih ingatkah? Mencari kuartil 1. Halo, masih ingat letak kuartil 1? Masih ingatkah? Kuartil 1 gimana caranya sih? X1 dikali per 4 N ditambah 1 ya? tambah 1. Yes, Ya. alhamdulillah masih ingat. Lanjut, X seperempat, N nya diganti berapa ini? N nya ini Jumlah data 9, 9 ya? 9, 9. 9, Oke, 9 9 tambah 1 10 ya berarti. Jadi X 4 kali 10. Coret-coret 5 per 2 ya. 5 bagi 2. Berapa 5 bagi 2 itu? 2,5. 2,5. Oke, ini maksudnya data ke 2,5. Urutan data ke 2,5. Jadi antara ini sama ini. Ya. Antara 4 sama 5. Tapi kemarin mencarinya kan nggak langsung ditambah dibagi 2 gitu ya. Cara mencarinya jadi ini kuartil 1 sama dengan X2 ditambah setengah kali data sesudahnya X 3 kok 5 dikurangi X2. Apa sih jauh 5? Ya. Saya detektif X2 nya berapa angkanya? 4.
4 ditambah ditambah setengah buka kurung 5 5 diambil kurangi 4 jadi 4 ditambah setengah kalikan 1 kan nggak ngefek ya. ya 4,5 4 setengah. Bungkus kuartil satunya ketemu, ini kuartil satunya ketemu 4,5. Tinggal mencari kuartil 2. Siapa berani mendikte lagi? Letak kuartil 3 kok kuartil 2. Kuartil 3. Letaknya gimana letak kuartil 3? X kali 1/4 M tambah 1 aja, ini aja. Kuartil 3 X dikali 1/4 oh kok 1/4? 3/4 3/4. Kenapa tadi kok 1/4? Karena dia kuartil 1. kuartil ketiga. Nah ini 1 menyesuaikan. Kalau kuartil 3 ya 3/4. Kalau kuartil 2 ya 2/4. 2/4 kan setengah. Ya sama ini N+1 ini oke. Lanjut. Jadi X 3/4 kalikan langsung 10 gini ya bisa ya. G 10 coret 5/2. Kalau 5/2 berarti 15 dibagi 2. 15 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? X 7,5 ya. 7,5 7,5. Data ke 7,5. Data ke 7,5. Ini data ke 8. Ini data ke 7 ya. Berarti tengah-tengah antara ini sama ini ya. Jadi jawabannya kan jelas 9 itu ya. G Jawabannya jelas 9. Tapi kita praktekkan pakai rumus kayak tadi. Jadi kuartil 3 sama dengan X 7 ditambah setengah X sesudahnya berapa? X8 Kurangi X 7 ini ya. X 7 angka 9 tambah setengah 9 kurangi 9 bener ya? ya 9 tambah 0 sama dengan 9. Oke, ketemu 9 di sini masuk kuartil 3-nya 9. Kesimpulannya jadi tamparannya adalah 9 dikurangi 4 9 kurangi 4 sama dengan 4,5. Alhamdulillah sudah bisa lancar. Ditulis dulu. Ada pertanyaan silakan. Oke lanjut. Mencari apa sekarang? timbangan kuartil Mencari L. L tadi apa? L tadi? langkah Ya, rumusnya 3/2 kali H oh QD dulu ya? Belum? QD QD dulu ya? Kalau QD setengah H atau 0,5 H ya QD dulu. Setengah dari hanya 4,5 4,5 berarti 2,25 gitu ya. 2,25 Ya QD-nya sudah. L-nya 3/2 tadi ya. L-nya 3/2 dari H. Jadi 3/2 dari 4,5. Seperti itu. Lanjut. 3/2. 3/2 berarti 2,25 kali 3 berapa? 2,25 kali 3 itu 6,75 ketemu. Nah, poin apa lagi? PD ya. PD-nya. PD. Apa tadi PD? Kuartil 1 mundur. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Berarti kuartil satunya itu 4,5. Mundur 1 langkah. 6,75 gitu ya. Ini dapat berapa? Min ya, negatif. Negatif 2,75
2,25. Benar? Ya. Ya, betul. Ini sudah ketemu. PD sudah, terakhir adalah PL. PL tadi kuartil L. Kuartil 3. Kuartil Maju 1 3. langkah. 1 langkah. Maju 1 langkah. Oke, berarti 9. Ya, kuartil 3-nya 9. 9. Ya, kok yang dewe jawabnya. Gurimu sapa wis. Enggak, Pak. 9 ditambah 6,75. 6,75. Berarti sama dengan 15,75. Alhamdulillah. Sudah 6 komponen. Ke tangan. Siapa berani mendikte saya? Ayo, kita tunggu. Langsung saja. Nyari apa, Pak? Semuanya. Oh, belum L, Pak. R, H, I, D. Apa tadi? L, P, D, P, L. Ya. Orang pertama, silakan. Ada. Monggo, sudah. Pak. Mana sudah, silakan. Mencari apa R. dulu? R sama dengan X maksimum dikurangi X maksimum minimum. dikurangi X min. Lanjut. Sudah Sama urut belum dengan itu? Belum. Belum urut. Harus diurutkan dulu berarti ini. Ayo diurutkan berarti 2. 2. 2-nya ada 4. 4 kali. 3-nya 3-nya 1. 1. 4-nya 4-nya 2. 5-nya 5-nya 1. 6-nya 6-nya 2. 2. N-nya N-nya 10. 10. Oke, berarti 6 maksimumnya 6 dikurangi 2. dikurangi 2 sama dengan 4. 4. Lanjut, Anasida sampai Q H. sampean. H H sama dengan Q3 kuartil 3 dikurangi ya. kuartil 1. Ayo mencari Q3. Kuartil 1. Kuartil 1 boleh ya. X X seperempat ini ya. kali X plus 1 Lanjut. Seperempat dengan 10 ya. ya 10 plus 1 dengan X seperempat dari 11 gini ya. ya Berapa pecahan campurannya itu, Anasida itu? 11 dibagi 4 itu dapat berapa? 2/3/4. 2/3/4. Sip ya. Jadi dia pertengahan antara data kedua sama data ketiga. Jadi kuartil satunya sama dengan 1 sama dengan kuartil 3 2 dulu. oh 2 Ditambah 2/3/4 selisih antara kuartil 3 kurangi kuartil 2. masuk X2 nya X2 nya 2 plus 3/4 X3 nya kali 2 kok 6 nulisnya keliru. Harusnya berapa tadi? 2 karena 2-nya ini ya, jejer-jejer ya. 2 dikurangi 2 berarti ya 0 ya. ya Oke, nah 2 dikurangi 2 0. Kalau 0 itu gak usah mikir ya, ini sama dengan 2. Lanjut kuartil 3-nya. Anasida. ya X sama dengan 3/4 X 3/4 kali 11 langsung kali ya. 11 Ya. X 33 dibagi 4 berapa, Nasida? Dapat berapa campurannya itu? Halo? 4 kali 4 kali 2 4 kali 2 33 dibagi 4 8. 8 8 4
gini ya. Seperempat ya, 8 seperempat. Seperempat. Jadi kuartil 3-nya sama dengan X8 ditambah 1/4 buka kurung dikali X8 X9 kurangi X8. Yes, lanjut. Berarti sama dengan X8-nya angka berapa? Urutan ke-8. 5 Ya, 5 ditambah 1/4 dalam kurung 6 kurangi 5. Oke, berarti 5 ditambah 1/4. Jadi 5,25. Oke, sudah lengkap. Ini tadi kuartil 1-nya 2 masuk sini. Kuartil 3-nya berapa Nasida? 5,25. Ya, berarti hasil akhirnya adalah 3,25. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Anasida. Hari ini kita fokus untuk dispersi data yang berikutnya yang belum kita bahas. Dispersi data berikutnya adalah ini: ragam, varian, simpangan baku, dan rata-rata deviasi atau deviasi min, deviasi rata-rata. 3 poin itu yang akan kita bahas sekarang. Poin yang pertama adalah SR. Apa itu SR? SR adalah simpangan rata-rata. Lihat ini rumusnya. Tahu bagaimana cara membaca rumus itu? SR adalah sigma. Lihat cara bacanya. Sampean kalau disuruh presentasi biar ngerti, presentasi matematika itu kadang-kadang orang nggak bisa baca ini. Ya, ngerti maksudnya tapi nggak bisa baca. Saya ulang, SR sama dengan sigma. Dibaca sigma. Ini dibaca harga mutlak. X dikurangi X bar. X dikurangi X bar dibagi N. Ya, ini adalah rumusnya SR, simpangan rata-rata. Apa itu sigma? Sigma itu adalah jumlah. Sigma itu penjumlahan. Apa itu X? X itu adalah datanya. Jadi datanya dikurangi X bar. X bar itu rata-rata. Jadi data dikurangi rata-rata, kemudian di harga mutlak. Harga mutlak itu menghilangkan tanda min, artinya selisih. Jadi selisih antara X sama X bar. Data dengan rata-rata dihitung selisihnya. Selisih itu enggak ada yang negatif, jadi kalau ada minnya nanti dibuang. Itu fungsinya harga mutlak. Kemudian terakhir di total, di sigma dibagi N. Ini SR. Kemudian varian, rumusnya hampir sama. Varian simbolnya V biasanya. Rumusnya hampir sama. X ya, sigma dulu, sigma X dikurangi X bar, tapi ini ada sedikit perbedaan, ada kuadratnya. Kalau tadi kan nggak ada kuadratnya, ini ada kuadratnya. Dibagi N. Jadi varian itu hampir sama dengan SR, cuma selisihnya ini dikuadratkan. Kemudian ada istilah SB, simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari varian. Kalau variannya sudah ketemu, ya ini tadi rumus atasnya ini tadi, tinggal mengakar saja akarnya. Ini kan rumus yang atas itu sama saja. Bisa difahami sampai sini. Habis ini kita coba menghitung SR, V sama SB dari data ulangan ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada? Boten. Ayo Rofik gambarnya kok robot, jagoan ya robot. Winter matematika berarti ya. Bek. Iya. Robot apa itu Bek? Sketsa Pak nih Pak. Oh, tak kira alien ya. Ini ada 6 orang ulangan matematika. Nilainya ada 7, 5, 6, 3, 8, 7. 7, 5, 6, 3, 8, 7. Nilai ulangannya seperti itu. Tentukan SR-nya, simpangan rata-ratanya. Tentukan variannya. Tentukan simpangan bakunya. Ada 3 komponen SR, SB, dan V. Ya. Kita coba kerjakan satu persatu. Itu semuanya menggambarkan dispersi data. Semuanya itu menggambarkan dispersinya data. Apa itu dispersi data? Dispersi data itu penyebaran data. Sebarannya bagaimana? Nah, itu. Oke, kita coba kita kerjakan satu persatu. Ya, tadi
angkanya ini ya, 7, 5, 6, 3, 8, 7 yang atas dulu 6 siswa, yang ini 7 siswa ini. Yang ini N nya 6, yang bawah ini sama-sama 6 ya, 6 sama-sama 6. Oke, kita cari nomor 1. Sebelum mencari SR simpangan rata-rata, pasti langkah pertama mencari rata-rata dulu, mencari X barnya dulu, mencari X barnya dulu. X bar itu adalah rata-ratanya. Rumusnya sigma X dibagi N. Masih ingat ya? Rumusnya rata-rata itu sigma X dibagi N. Apa itu sigma X? Sigma X itu jumlahnya data. Jadi datanya ditambah no kabeh. 7 tambah 5 tambah 6. Saya dibantu ngitung. 3 tambah 8 tambah 7. Yang bawa kalkulator bisa bantu ngitung saya dapat berapa ini. Dibagi N. N nya numbernya 6. Oke, ini sudah 15, 18, 36. 36 ya. Oke, 36 dibagi 6 dapat 6. 6. Apanya ini, Bek? Medis itu apa rata-rata? Rata-ratanya. X barnya ya, rata-ratanya atau X barnya. Ini yang dipakai di sini, X barnya ini. Nyambung? Ye. Kita lanjut. Setelah itu baru kita mencari SR, baru kita mencari simpangan rata-rata. Namanya simpangan rata-rata itu berarti mencari selisih data dengan rata-rata. Simpangan rata-rata, selisihnya dengan rata-rata itu berapa, dihitung. Nah, datanya kan 7 ini, rata-ratanya berapa? 6. Berarti 7 dikurangi 6. Tapi jangan lupa dikasih harga mutlak. Seret. Rumusnya kan harga mutlak ini. Rumusnya kan harga mutlak. Nyambung? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena rumusnya ada yang sigma ini. Dijumlahkan tadi. Ditambah 5 dikurangi 6. Nyambung? Yes? Ada yang bingung? Habis ini berapa sih? Saya didikte sih. Fajar. 6 kurangi 6. 6 kurangi 6. Habis ini ditambah 3 kurangi 6. Oke, ditambah 8 kurangi 6. 8 kurangi 6. Terakhir 7 kurangi 6. kurangi 6. Jadi 7 kurang 6. semuanya dikurangi 6 karena ini mau menghitung simpangan dari rata-ratanya. Rata-ratanya 6, berarti semua data dikurangi 6. Paham? 6. Dibagi apa? 6. 6. Oke, tinggal hitung sekarang. Tinggal hitung 7 dikurangi 6 1. 1. 5 kurangi 6 1. 1. Minnya hilang ya. B. 0 0. 3 3. 2. 1. 1 dibagi 6. 6. Oke, lanjut. Tinggal notal 8 per 6. 8 per 6. 8 per 6. 8 per 6 itu 4 per 3 ya. G. 4 per 3 itu 1 1 per 3 ini. 1 per 3. Berarti 1,33 ya. 1,33. Bisa dipahami sampai situ? Ternyata nilainya itu tergolong tinggi, 1,33 itu. Simpangan dari rata-ratanya itu tergolong tinggi. Yang rendah itu berapa? Yang rendah itu sekitar 0, berapa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lihat nilainya. Nilainya ada yang dapat 8 tertingginya. Terendahnya ada yang dapat 3. Padahal rata-ratanya tadi berapa? 6. Rata-ratanya 6. Berarti ada yang melejit 8, ada yang anjlok dapat 3. Makanya SR-nya ini tinggi, 1,3. Bisa dipahami sampai situ. Kemudian kita mencari varian. Kemudian kita mencari V varian. Bisa dilanjut? Ya, rumusnya sama, ini selisih juga, tapi yang membedakan adalah kuadrat. Jadi saya bisa langsung dari sini saya kuadratkan.
ini saya kuadratkan semuanya ini. Kan sama selisih tapi dikuadratkan. Nyambung? G. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat 3 kuadrat ditambah 2 2 kuadrat kuadrat tambah 1 1 kuadrat kuadrat dibagi 6. 6. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Berarti dengan 1 ditambah 1 ditambah 9, saya dibantu ngitungkan yang bawa kalkulator. 4 ditambah 1 dibagi 6. Oke, berarti sama dengan 16. 16 per 6. Koma-komanya berapa? 16 per 6 itu dicoret menjadi 8 per 3. 8 per 3. 8 per 3 3 koma ya? 2 Pak. 2 2 koma 2,6. 2,6. 2,56 66. 2,66 ya, 2,6. Ini apanya? Variannya. Variannya juga sangat tinggi. Variannya juga sangat tinggi, 2,6. Sampai sini lanjut. Sekalian saja kalau variannya ketemu tinggal mencari SB. Apa tadi SB? Simpangan baku. Jadi akar 2,6. Akar 2,6. Minta tolong dihitungkan. Jadi biasanya kalau di ujian ya jawaban akhirnya ya akar 2,6 gitu aja, atau akar 8 per 3 itu sudah betul. Jadi kadang-kadang jawabannya V nya itu akar 8 per 3. Gini sudah dianggap betul kalau soalnya pilihan ganda. Tapi kalau soalnya EC ya kita hitung pakai kalkulator. Akarnya 2,6 berapa? Dapat berapa? 1, halo 1,61. 1,61. Ini simpangan bakunya, simpangan baku. Tepuk tangan untuk MIPA 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi di kalkulator Saman pernah lihat yang scientific yang ada statistiknya itu ada tombol V kuadrat. Ada tombol V kuadrat. Nah, itu sekarang sudah tahu ternyata V kuadrat itu gunanya apa? Gunanya untuk mencari varian. Jadi datanya dimasukkan dulu di kalkulator itu, di input 756387. Kemudian tinggal tekan ini V kuadratnya, akan muncul angka 2,6 nanti. Nah, sekarang Saman bisa menjawab kalau adiknya nanya, 2,6 dari mana Mas ini Mas? Wah, kira 2,6 itu ceritanya gini. Nah, bisa menjelaskan sampean ini. Dia itu selisih dari data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Tujuannya apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan tadi? Siapa yang bisa menjelaskan tujuannya apa? Mencari varian, mencari simpangan baku, mencari SR ini bukan apa? Kira-kira ya, Fib, ayo Fib. Untuk mencari kesenjangan jarak antara aku dan dirinya, Pak. Iya. Bahasane rek puitis banget ya, bahasane kok gokil ngono, galau ngono model-model areke. Ya, Bib. Lagi ikut tapi galau tapi aku dan dirinya. Aku nih iku X, dirinya itu X bariku ta. Gitu ya. Aku dan dirinya. Betul ya, betul. Seperti itu. Berarti kalau nilainya tinggi, apa kesimpulannya, Bib? Kalau berarti aku dan jaraknya semakin jauh. Berarti kesimpulannya apa itu? Ada harapan apa tidak kalau aku dan dirinya semakin jauh itu? Wah, nggak ada, Pak. Semakin galau saja dirimu nanti, Beb ya.
Nah, makanya ini kalau ingin harapannya semakin jelas ya jaraknya harus diperdekat ya. Istilahnya PDKT lah, itu bahasanya Habib mulai masuk. PDKT, jaraknya diperrapat. Nah, diperrapat antara aku dan dirinya bang bahasanya ngono ya. Diperapat. Kalau diperapat ini kalau semakin mendekat dengan angka 6, semakin mendekat dengan angka 6 nanti nilainya ini akan mengecil. Nilai SR, nilai varian akan mengecil, hasilnya akan 0, sekian gitu. Nah, kalau hasilnya sudah 0, sekian itu berarti sangat dekat. Sangat dekat dengan rata-rata. Kalau sangat dekat dengan rata-rata berarti variannya ya, tingkat keberagamannya, tingkat perbedaannya itu sudah semakin tipis. Nah, kondisi kelas misalkan habis ulangan matematika, saya hitung rata-ratanya, saya hitung simpangan rata-ratanya, saya hitung variannya kok hasilnya 0, sekian gitu. Berarti kondisi kelas itu homogen, hampir sama. Jaraknya itu tidak terlalu jauh antara yang pinter sama yang biasa-biasa saja. Bisa dipahami, jadi homogen. Tapi kalau kayak gini, ini 1,33 ini berarti sangat tinggi. Apalagi ini 2,6 variannya, simpangan bakunya 1,6, ini sangat tinggi. Kita lihat saja datanya ini, ada yang dapat 8, ada yang dapat 3. Nah, ini kesenjangannya sangat tinggi, jadi heterogen lah itu. Bisa dipahami sampai situ.